Halo semuanya, masa peralihan dari usia remaja menuju usia dewasa merupakan masa yang penting bagi setiap manusia. Pada masa ini, manusia mulai mengeksplor diri mereka, mulai belajar hidup mandiri, mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka, dan juga mulai belajar untuk membangun sebuah relasi. Salah satu peristiwa yang muncul dan banyak dialami di masa peralihan antara usia remaja menuju usia dewasa yaitu quarter life crisis. Quarter life crisis ini sangat erat hubungannya dengan comparing selves to each other atau membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Martuis dan Bahri pada tahun 2016, 66,16% milenial yang berkuliah di suatu universitas negeri menunjukkan rasa kurang percaya diri untuk menghadapi masa depan dan merasa tidak tahu akan menjadi apa, bekerja sebagai apa, dan belum memiliki gambaran yang jelas tentang masa depannya. Kegamangan dan kekhawatiran inilah yang kemudian menjadi ciri dari quarter life crisis. Kekhawatiran yang dirasakan ini seputar ketidakpastian akan kehidupan yang mendatang. Perasaan khawatir tersebut biasanya terkait dengan relasi, karir atau pekerjaan, dan kehidupan sosial yang akan mereka hadapi di usia sekitar 20 tahunan. Fenomena quarter life crisis ini seringkali dirasakan dan dialami oleh individu di rentang usia 20 tahunan. Di fase ini, kemudian banyak individu yang mengalami kesulitan, menghadapi keadaan sulit karena mereka tidak tahu tentang rencana hidup mereka ke depannya. Sebagai akibatnya, mereka menemukan berbagai kendala untuk menemukan jati diri mereka sesungguhnya. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membanding-bandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain demi menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Perbandingan sosial atau social comparison adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh seorang tokoh bernama Leon Festinger. Menurut teori ini, proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kebutuhan ini dapat dipengaruhi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Menurut Festinger, pada awal mulanya ada dua hal yang cenderung dibanding-bandingkan oleh manusia, yaitu pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Setiap orang mempunyai dorongan atau drive untuk menilai pendapat dan kemampuan mereka sendiri dengan cara membanding-bandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Dengan cara itulah seseorang dapat mengetahui benar atau tidaknya pendapat yang ia miliki, dan ia juga dapat menilai sejauh mana kemampuan yang telah ia miliki. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa manusia dapat membandingkan diri dengan orang lain tidak hanya sekedar dalam hal pendapat atau kemampuan, namun juga dalam berbagai hal lain seperti emosi, keyakinan, tata cara, kesehatan, kepuasan hidup, kekayaan, dan berbagai hal lainnya. Secara lebih khusus, menurut Crawford dan Unger, perempuan lebih sering melakukan perbandingan sosial dalam hal penampilan fisik, sedangkan berbeda dengan laki-laki yang lebih sering membandingkan pencapaian yang telah ia peroleh dengan orang lain. Lalu kapan seseorang cenderung melakukan perbandingan diri dengan orang lain?
Menurut teori perbandingan sosial, seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain pada saat tidak ada standar ketepatan yang dapat digunakan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan ukuran-ukuran yang secara realitas lebih objektif sebagai dasar penilaian-penilaian selama ada kemungkinan untuk melakukan perbandingan itu. Namun, ketika tidak ada kemungkinan, maka orang akan menggunakan pendapat atau kemampuan orang lain sebagai ukuran dalam perbandingan. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang baru pertama kali memasuki sebuah restoran bintang 5 dengan konsep fine dining. Tentu orang tersebut akan bingung menghadapi beragam peralatan makan yang disusun dengan sedemikian rupa. Dalam hal ini, ia tidak memiliki realitas objektif untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia mengacu pada realitas sosial. Caranya dengan melihat ke sekeliling untuk mengetahui apa yang harus ia lakukan dengan hidangan dan peralatan makan yang tersaji di depannya. Lalu bagaimana seseorang dapat melakukan social comparisons? Pertama, seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Social comparisons ini disebut dengan downward comparisons. Kemudian, seseorang juga dapat melakukan perbandingan sosial dengan cara kedua, yaitu dengan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain yang berada di atasnya, upward comparisons. Berbagai cara dari social comparison ini memiliki side effect baik positif maupun negatif. Positif impact dari downward comparison misalnya, downward comparison akan meningkatkan self-enhancement, self-esteem, dan mengurangi rasa syukur, serta mengurangi stres juga insecure. Namun di sisi lain, downward comparison juga menimbulkan negatif impact. Downward comparison dapat menurunkan semangat dan juga motivasi diri. Begitu pula dengan upward comparison. Upward comparison dapat memberikan positif impact bagi diri seseorang, yaitu dapat meningkatkan semangat dan motivasi diri. Namun di waktu yang bersamaan, upward comparison juga dapat menurunkan self-enhancement, menurunkan rasa syukur, serta dapat juga menurunkan self-esteem. Namun dengan peningkatan negatif impact yang lebih dirasakan saat ini, kiranya social comparison lebih baik untuk dihindari, meskipun di sisi lain terdapat positif impact yang juga dapat kita rasakan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari social comparisons diantaranya adalah: pertama, kita dapat mencari tahu sebab atau alasan yang menjadi pemicu dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian selain itu, kita juga dapat melakukan evaluasi atau dengan mencari tahu sebenarnya apa yang sudah kita lakukan pada diri kita sendiri, mengevaluasi apa yang sudah kita perbuat untuk kemudian memperbaiki, menyadari kesalahan, menyadari hal yang kurang baik yang ternyata sudah kita lakukan pada diri kita sendiri. Setelah itu, kita dapat mulai dengan memperbaiki mindset dan pola pikir kita. Di sisi lain, juga dapat dibarengi dengan mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Terakhir, kita juga dapat berusaha dan belajar untuk lebih mensyukuri serta mengapresiasi apa yang sudah kita miliki. Sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai ketemu di lain waktu.